Kelompok Hizbullah menghujani kota Qazvin, Israel dengan rentetan roketnya. Militer Israel pada Rabu 21 Agustus 2024 melaporkan telah mendeteksi adanya 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon. Konvoi roket itu menyasar wilayah dataran tinggi Golan, Suriah yang diduduki. Dikutip dari Tribun News, IDF mengaku telah mencegat beberapa roket yang dilesatkan Hizbullah itu. Sementara sejumlah roket lainnya menembus pertahanan IDF dan mendarat di dekat kota Qazvin. Diketahui roket-roket itu menghantam dan membakar rumah-rumah warga. Pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan untuk memadamkan api yang bergejolak. Serangan Hizbullah itu terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan mediator Mesir dan Qatar. Hizbullah Lebanon mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan serangan bertubi-tubi terhadap Israel. Dalam waktu 24 jam, Hizbullah melakukan 13 serangan sekaligus. Hizbullah menarget 7 pos militer Israel, gudang logistik, hingga kendaraan militer di Israel Utara. Serangan tersebut dinilai sebagai salah satu penargetan yang paling intens sejak Oktober 2023. Dikutip dari Tribun News, dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu 21 Agustus 2024, Hizbullah merinci serangannya terhadap Israel Utara. Serangan dimulai dengan menargetkan tank Merkava IDF di lokasi militer Al-Abbasiyah. Kemudian Hizbullah juga menembakkan roket Katyusha ke barak Ramot Naftali dan Ramim. Serangan pun berlanjut, peluru artileri Hizbullah meluncur 2 kali dan menarget barak Zarid. Misgaf Am juga menjadi target militan Lebanon tersebut. Pasukan Israel yang ada di barak itu pun tak dapat berkutik selesai senjata berpeluncur roket Hizbullah menghantam. Peluru artileri Hizbullah juga menarget pangkalan militer Al-Malkiyah dan peralatan mata-mata di lokasi militer Bargarisha. Wilayah Zaura, posisi artileri Israel turut disasar oleh bom Hizbullah. Hizbullah juga membalas serangan Israel yang menggempur depot senjata mereka. Gudang logistik Israel di dataran tinggi Golan dan pemukiman Amiad diobrak-abrik oleh roket Katyusha. Lokasi militer Hadab Yaron, markas cadangan Korps Utara, pangkalan cadangan divisi Galilea juga terkena drone Hizbullah. Sekira 115 roket dan sejumlah pesawat tak berawak Hizbullah ditembakkan ke Israel Utara. Roket dan drone itu melesat dari Lebanon pada Selasa 20 Agustus 2024. Pasukan Israel mengaku beberapa proyektil berhasil diadang. Diduga konvoi roket itu sebagai balasan atas penargetan depot senjata Hizbullah. Seperti diketahui, jet tempur Israel melesatkan serangan udara ke Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Mereka menarget depot senjata Hizbullah yang ada di Lembah Becha. Dikutip dari The Times of Israel, balasan Hizbullah itu membuat sejumlah lokasi dilalap api. Sirine juga berbunyi di tengah-tengah serangan panas itu. Hizbullah menyatakan rentetan tembakan tersebut menargetkan pangkalan militer Israel.
Militer Israel tak henti-hentinya melancarkan serangan ke sekolah-sekolah yang ada di Gaza. Padahal sekolah-sekolah itu kini dialihfungsikan sebagai tempat berlindung dan pengungsian bagi warga sipil Palestina. Serangan terbaru yang dilakukan IDF terjadi pada Rabu, 21 Agustus 2024. Pasukan Zionis merudal sekolah Salah al-Din Gaza di saat anak-anak sedang asyik bermain di halaman. Dikutip dari Tribun News, Badan Pertahanan Sipil Gaza mengumumkan serangan tersebut menewaskan 4 orang dan 18 lainnya terluka. Dari jumlah tersebut, 10 orang yang terluka adalah anak-anak. Serangan di sekolah Salah al-Din dikonfirmasi oleh militer Israel. Namun mereka berdalih melakukan serangan itu untuk menarget militan Hamas. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi dan beroperasi di dalam pusat komando yang terletak di kompleks sekolah tersebut. Namun hingga kini, Israel belum memberikan bukti yang kuat terkait pernyataan mereka. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dikabarkan berencana melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tujuan Biden menelpon Netanyahu diduga untuk membahas kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza. Biden dikabarkan ingin mendesak Netanyahu untuk menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Salah satunya adalah menanggapi tuntutan Netanyahu terkait poros Philadelphia. Dikutip dari Tribun News, Kamis 22 Agustus 2024, sebelumnya Netanyahu menuntut agar pasukan Israel dikerahkan di sepanjang koridor itu. Namun tuntutan tersebut justru malah menghambat pembicaraan terkait gencatan senjata di Gaza. Pada awal minggu ini, para pejabat Israel, Mesir, dan Amerika Serikat yang bertemu di Kairo untuk membahas koridor tersebut. Israel menyajikan peta yang menunjukkan pengurangan pasukan, namun masih mempertahankan kehadiran IDF di sepanjang perbatasan. Usulan itu ditolak oleh Mesir serta para pejabat Amerika Serikat. Mujahidin Al-Qassam menyusup ke dekat pemukiman Mehola di lembah Yordania Utara. Diketahui operasi itu dilakukan 2 pejuang Al-Qassam pada 11 Agustus 2024 lalu. Sayap militan Hamas itu menyusup menggunakan sebuah mobil. Dalam video yang dibagikan Al-Qassam pada Rabu 21 Agustus 2024, Al-Qassam terlihat memantau tentara Israel yang tengah berganti shift. Mobil yang ditumpangi Al-Qassam itu hanya lewat tanpa melakukan serangan apapun. Keesokan harinya, Al-Qassam kembali mendatangi lokasi yang mereka targetkan untuk menyergap tentara Zionis. Rekaman itu kemudian memperlihatkan saat mobil yang dikemudikan Al-Qassam berhenti tepat di seberang kendaraan yang ditumpangi prajurit Israel. Sang tentara tampak sibuk dengan ponselnya di dalam mobil berwarna putih. Ia pun tak menyadari keberadaan pejuang Al-Qassam yang sangat dekat dengan keberadaannya. Al-Qassam kemudian membuka kaca mobil dan membidik kepala tentara tersebut. Setelah menyadari keberadaan Al-Qassam, tentara itu pun tersentak. Namun ia tak berhasil berlindung lantaran sudah lebih dulu diberondong peluru Al-Qassam.
Kelompok Hizbullah meluncurkan serangan drone dan roket ke target-target utama militer Israel. Sasaran yang dibidik Hizbullah itu termasuk pangkalan senobar di Golan, Suriah yang diduduki Zionis. Rentetan roket Katyusha dikerahkan untuk meluluh lantakan pangkalan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, ini merupakan serangan kedua Hizbullah ke pangkalan senobar. Hizbullah mengumumkan operasi yang mereka lakukan ini untuk mendukung rakyat Palestina dan solidaritas terhadap perlawanan mereka. Terletak 18 km dari perbatasan Lebanon, pangkalan senobar dianggap sebagai fasilitas utama di bawah Komando Utara Tentara Israel. Pangkalan tersebut berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi pasukan infanteri. Selain itu, pangkalan senobar juga memiliki pusat amunisi artileri yang semuanya dilindungi oleh sistem rudal Iron Dome. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.